gua punya adik cewek nih. Mm-mm. Kayaknya lu kan punya adik cewek juga. Punya dong. Ditambah lagi lu sebagai kakak Mm-mm. anak yang pertama nih. Nah, pertama kakak abang gua. Mm-mm. Terus Jadi kalau ya, dari pengalaman kayaknya lu lebih banyak ya. mm-mm. Nah, gua mau dapat apa sih, minta masukan. Mm-mm. Mas gua Masukin apa masukan? masukin. Masukan anjing. Lanjut. Nah, gua minta saran lu atau apalah intinya buat gua atau buat yang nonton video ini. Gimana sih caranya ngedidik adik cewek? Oh iya, dulu udah ada 5 Karena tahun nih di sini ya. adik gua udah mulai masuk SMA. SMA apa SMP? SMP. Sampai lupa Lu lu. terlalu banyak ini sih, kayaknya terlalu fokus buat cari duit sehingga lu nggak tahu adik lu Apa ya? sekarang. Mending pentingan mana sih? Kalau Duit menurut apa ini? gua nih, sekarang gini sih, kalau semuanya itu bisa beli pakai duit, kebahagiaan apa segala itu bohong kalau menurut gua, nying. Masa? Kalau menurut gua nih, kebahagiaan nggak bisa dibeli, nying. Kebahagiaan yang bisa dibeli itu cuma sama cewek. Maksudnya? Gua nggak sampai ke situ, nying. Enggak, gua tahu kualitas pemikiran lu tuh gimana, gua tahu. Maksud lu? Enggak, lo sebenarnya udah tahu nih arah omongan gua kemana, cuma lo tetap aja mau ngebalikin semuanya gitu nih. Nah gitu. Jadi kebahagiaan yang bisa dibeli itu ya Jadi gua kebahagiaan salah sama cewek. ini. Ya kalau Gua cuma fokus. gua nggak menyalahkan, karena setiap orang itu memiliki jalan ataupun tujuan hidup yang beda-beda gitu nih. Kalau lo ngomong sama gua prinsip lo gimana sama nggak sama gue, beda. Karena gue pikir ya duit bisa dicari kalau kebahagiaan sama orang tua. Nah, namanya orang tua kita nggak bakal tahu, nying. Semuanya udah ada di atas. Coba lu pikirin lagi deh. Buat lo nih yang merantau udah lama-lama, saran gue jangan kayak gitu deh. Jangan kayak gua ya. Enggak, gue nggak mau ngomongin lu. Lu Kan sama punya... aja lu. Sama aja ngeliatin gua. Enggak gitu maksudnya. Kan gua udah 5 tahun nih nggak pulang. Jadi nih kita daripada ini antara ada keributan, mending kita skip. Kita jawab nih. Buat lo juga nih yang punya adik cewek di rumah, itu punya adik cewek ataupun cowok itu sama aja sih, cuman agak beda nada aja. Soal cara mendidik itu cuman beda nada antara cewek sama cowok. Contohnya nih, nyuruh adik cewek mandi, dek mandi, nggak mungkin dong kita pakai cara kata ataupun nada kenceng, kan nggak mungkin. Ini Pasti buat cewek nih. pasti gini, Buat dek cowok. dek mandi gitu. Udah sore nih, masa iya cewek kayak gitu belum mandi. Kalau cowok, dek sana mandi, masa iya, kan gitu kan, cuman beda nada doang kan gitu, cuman perbedaan nada doang nih. Kalau untuk masalah pergaulan, Kalau masalah lu pergaulan nih, mending lu batasin apa nunggu waktunya dia. Misalkan lu ada target lu umur segini lu baru boleh begini. Apa kalau enggak? kalau gue pribadi sih gini ya, cara gue didik adik gue udah terlalu lama nih ngebiarin adik gue dari mulai kelas 1 SD sampai dia kelas 3 SMP ini lulus, dia mau lanjut ke SMA ya kan. Itu udah gue biarin, lu cari kesenangan deh, lu main-main terserah. Apa enggak salah? Gue terapin gitu, lu main-main terserah. Sekarang gini nih, Pokoknya dia enggak ada batasan, maksud gua. buat masa SD sampai SMP ini gue cuman bodoh amat buat sementara, tapi gue selingin sama omongan-omongan. Inget dek, lo tanyain dulu cita-cita adik lo mau apa. Inget dek, kamu punya cita-cita, jadi batasin sendiri pergaulannya. Abang nggak mau ngelarang gitu. Kalau gue, apa udah sampai? kalau untuk pengetahuan gue buat ya. adik gue, sedikit-sedikit nih. Sekarang gini sih, kalau seandainya kita selalu kasih arahan terus, meskipun dia nggak nyampe, pasti ntar bakal nyampe deh. Gue yakin itu. Nah ini buat kalau udah sekarang nih, gue udah nggak bisa ngebiarin dia lagi. Gue harus ada sedikit penekanan supaya dia tuh terarah gitu. Karena pada dasarnya gue juga nggak ada tekanan, ya kayak gini lah jadinya. Gitu. Jadi terlalu ngebiarkan juga nggak baik, terlalu ngekang juga nggak baik. Temunya gitu. Jadi kita harus tekan sedikit, tapi agak diberi tapi kan di setiap ini, dek kamu harus kesini nih, kita perlu kayak gitu. Cuman kan itu tadi beda nada harusnya. Kalau cowok ya kita Gua nggak ada cowok sih.
Ya gue juga nggak ada di cowok nying. Tapi Terus lu gue adanya tak, apa? gue ada cewek lah. Nggak, apa lu mau Lu mau lihat-liatin gue? lu mau ngadopsi gue jadi adik lu kan? Enggak, males. Kan lu abang gue anjing. Jadi gitu gue didiknya orang adik itu harusnya harus ada sedikit penekanan untuk dia yang udah mau masuk SMA gitu. Karena gue SMA anjing dulunya. Ya gue Ya tahu lah, jadi tahu gue lah. paham Jadi, sedikit-sedikit gitu. Lu apa ya, ngebatasin nggak sih antara cewek dan cowok? Kan lu tahu sih pergaulan sekarang gimana. Nah, dan kalau gue sih paham lu gimana. Jadi apa ya, tingkah laku yang begini untuk misalkan Gimana? kayak cari alasan buat ini lu kan harusnya paham. Jadi lu Ya kalau gua dulu nih ya mau ketemu sama cewek tuh ngomongnya ya kan karena gua dulu mau ikut paskibra tuh. Gua dari sekolah nih, gua cerita dulu nih, gua dulu SMA nih sekolah. Ya kan sama lu SMA juga. sekolah. Sama lu juga anjing. Ya, Kan gua makanya gua paham, nih pulang lu jam gimana. 2, ceritanya pulang jam 2. Udah pulang sekolah nih waktunya kan. Tapi ini lu belum bareng sama gua kalau itu. Oh iya, nih gua pulang sekolah kayak gitu. Terus itu nggak langsung pulang biasanya gua dulu tuh. Pas waktu gua udah pindah sekolah itu. Emang lu pulang gak ditanyain lu dari mana lu? Ya gua ditanyain lah. Dengan Sebagai alasan, orang tua pasti nanyain anaknya. Dengan Kok pulangnya alasan? malam sih, Dek? masa lu pernah malam? Gila lu. Enggak, maksudnya Enggak, sore lah, sore. Paling lambat pulang. Gua paling lambat nih sekolah jam 5. Yang lambat. Paling lambat. Lu ngapain aja? Lu sebenarnya lu pulang sekolah nih, jam sekolah lu sampai jam berapa? Jam sekolah semenjak Kita ada kan satu sekolah, ngapa gue nanyain jam berapa? ya bagi mereka yang belum tahu ya kan. Gue pulang sekolah dulu itu jam 1, jam 2 itu gue pulang sekolah. Jadi selebihnya ke sono itu ya gue latih paskibra lah nying. Oh, jadi lu ikut eskul nih. Ikut ekskul Jadi bukan lu paskibra. main cuma-cuma, Ya gue ada mainnya juga gitu. Jadi tapi ada Tapi sisi lingkup- positifnya. iya maksudnya lingkup besarnya itu gue main intinya gitu. Oh, cuman ini buat kedok aja. Apa gimana? Ketika orang tua gue tanya, Dek kenapa pulangnya agak sorean dikit? Ya Tapi karena mak lu sering nelpon gua anjing. ya iya ya tapi kan kita udah kong kali kong dulu gitu supayanya Enggak, ini tapi itu yang kan kalau lu pulang sore gua gak tahu kemana lu. itu ada urusan lah, lu nggak perlu tahu juga. Semua orang tua gue aja nggak gue kasih tahu apalagi lo, kan anehnya gitu. Jadi kembali ke itu tadi pertanyaan gua. Jadi buat lo yang punya adik cewek Karena ini penting banget kayaknya. itu kalau udah masuk masa-masa SMA lo perlu apa ya? Ya pendidikan ekstra deh. Lo pantau terus tuh adik lo supaya nggak salah kan gitu intinya. Kalau buat adik cewek itu diomongin pelan-pelan, Dek, tanyain dulu. Ini udah mulai harus ada pendekatan ketika adik lo udah mau masuk Jadi intinya SMA. lu harus chemistry lu harus lebih ini ya. Iya, yang Biar- tadinya biar nih lebih dapat. Tapi misalkan kalau misalkan lu nggak deket, lu ngasih tahu, masuk nggak sih? nggak masuk. Sumpah, gua pun Jadi gitu. lu harus deket ya. Ya lo harus deket, anggap aja itu pacar lo lah intinya gitu. Kan sekarang yang nggak usah bullshit ya. Adik yang jelas-jelas itu keluarga kita, kadang-kadang itu lebih deket ke pacar nih daripada ke orang tua ataupun ke adiknya. Masa sih nying? Jadi kesimpulannya nih gua kasih kesimpulan di akhir perjumpaan ya kan. Sebelum video ini gua tutup ya kan. Ini intinya kalau buat lu didik adik itu harusnya sedikit ada penekanan supaya kita bentuk juga karakter sih. Pendekatan ya kan. Pendekatan. Karena lu kata-kata lu lebih dapat, tapi jangan galak menurut gua. Ya kalau buat Karena adik perlu cowok kan? aja nanya. Kalau buat adik Iya. cowok, ya itu tadi intinya. Kalau buat adik cewek harusnya kayak gitu tadi yang kayak gua bilang harusnya lu Tapi mendingan ngomongin lebih pelan. lu takut-takutin. Terus yang buat adik cowok lu kayak gitu harusnya nadanya kenceng tapi dapet kan gitu. Kalau yang mau sharing boleh lu via telepon, via Lo bisa video aja call bisa, nanti kita komen-komen aja langsung di bawah video ini ya ntar ya. Lo bisa komen-komen aja. kita sama gimana. sama-sama apa ya? Itu cerita sih ya. Pokoknya selagi kita masih bareng kayak gini, oke, enjoy. Kita masih terima komenan-komenan lu. Dan kira-kira kata-kata gue belum pas ya lu pas-pasin kan. Sama aja belajar kita. Iya, sama-sama belajar. Kita di sini sharing-sharing aja sambil Bukan siapa yang paling pintar, enggak. Enggak, kita nggak pinter-pinter dan nggak minterin gitu.
Ya kan? Nih, Enggak. iya pokoknya kita sharing-sharing biasa aja. Oke, Oke, mungkin cukup deh. Ini udah malam, gue juga mau pulang nih. gue yang mau pulang nih. Ini kan markas lo. Gue kan datang ke sini dengan baju kayak gini. Maksud gue, ya lu kalau lu tahu lah Pak, lebih bagus sih kalau lu paham maksud gue gimana. Nyindir nih. Ya udah gue pulang aja. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kita berdua. Yang pokoknya jangan lupa subscribe deh. Yang belum subscribe, Share lu. di-share juga supaya yang lain Biar itu aku juga tahu nih, dapat kita sharing nih. dapat wawasan lah Kita intinya juga gitu. biar dapat pengalaman dari lu, masukan dari lu kan. Nah, gitu. Lebih bagus kan? Maunya gitu kita orang juga kayak gitu. Kita apa ya, aktif ya, jangan pasif, audiens tuh jangan pasif. Nah, kayak gitu lah pokoknya. Jangan demasif. Apa mas lihat ya, mas lihat kita. Itu mau bodo amat lah. Nah, tapi jangan lihat mukanya kita, tapi apa yang kita omongin malam ini, kita bicarain malam ini, yang bagus lu ambil, yang jelek lu buang. Sama nyalain tombol loncengnya. Oke, gua Doni Kristanto dan ini Gua Andi Susanto. kita orang pamit undur diri, kita makan singkong dulu.